Selamat petang semuanya teman-teman Mitra Wacana. Eh, kita berjumpa lagi pada Sinau Sareng yang ke-25. Hari ini spesial karena kita ambil waktunya petang ini ya, mau menuju malam gitu. Biasanya kita jam 2, jam 3 gitu. Nah, seperti di publikasi kita saat ini akan membahas soal eh, hoax atau hoax. Ini nanti yang bacanya yang benar gimana ini? Kita mendatangkan ahlinya ini mendatangkan ahlinya dari Mavindo. Jadi ada Mbak Wiji, Valentina Wiji. Ini dari relawan Mavindo. Lalu nanti kita akan seperti biasa waktunya itu 1 jam kurang lebih. Uh, Lalu nanti di tengah-tengah ada jeda sebentar buat istirahat. Saya sapa dulu Mbak Wiji, mendengar suara saya? Ya Mas Sugeng, selamat petang. Ya Mas Sugeng, selamat petang. Oke, selamat petang juga Mbak teman-teman Wiji. sahabat ada Mitra Wacana. Oke, suaranya jelas ya kayaknya ya. Alhamdulillah jelas. Oke. Alhamdulillah jelas. Mbak Wiji, jadi kita akan berdiskusi soal isu hoax. Bacanya gimana ya Mbak Wiji, nanti benerin ya, hoax atau hoax atau apa ini bacanya yang bener. Judulnya merawat kewarasan nalar dari bukan ahli bahasa, tapi biasa hoax saat pandemi COVID-19. Oh, ini Mbak Wiji ini sudah malang melintang soal isu ini. Jadi ini terima kasih Mbak Wiji mau bergabung gitu. Sebelumnya ini pertemuan setelah Lebaran ya kayaknya yang pertama kali. Jadi semua tim Mitra Wacana yang berinteraksi dengan teman-teman Sinau Sareng semuanya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini kesempatan pertama kali menjumpai setelah Lebaran gitu. Mbak Wiji, halo? Ya. Oke, kita langsung mulai aja Mbak. Jadi ngobrolnya settingannya memang sebenarnya agak nyantai, jadi kita juga nggak formal banget, tapi substansinya tetap kita kawal agar benar-benar bisa memberikan informasi yang tepat, yang benar pada teman-teman sahabat mitra semuanya. Jadi mungkin Mbak Wiji bisa jelaskan dahulu soal Mavindo ini apa sih itu, sebelum kita ngobrol banyak nantinya soal kerja-kerjanya atau apa. Mungkin bisa sedikit cerita soal latar belakang sejarahnya kayak apa, itu kegiatannya kayak apa itu Mbak, biar kita tahu apa sih ini Mavindo, masyarakat anti fitnah Indonesia gitu ya. Nah itu seperti apa, lalu dia kerja relawannya di mana aja atau gimana, itu mungkin bisa sedikit cerita Mbak Wiji, monggo. Ya, terima kasih Mas Sugeng dan juga semua, nyebutnya apa tadi, sahabat Sinau Sareng. Sahabat mitra semua gitu. Oh, sahabat mitra ya. Hari ini saya beruntung diajak teman-teman Mitra Wacana untuk menjumpai Anda semuanya, dan kalau lihat poster yang kemarin dibagikan teman-teman Mitra Wacana, saya di situ disebut sebagai relawan Mavindo dan relawan CSTT. Nah, saya perlu menyebut keduanya karena sudah ditulis di poster. Hanya kalau saat ini Anda mendapatkan gambar yang tidak terlalu jelas, kesalahan bukan pada layar Anda, jadi mohon maklum. Dan juga kalau lihat ternyata yang di layar berbeda dengan yang di poster gitu. Itu fotonya kemarin teman Mitra Wacana ambil sembarangan saja jadi nemunya foto tahun 2011. Oh ya, jadi, berarti ya, lebih jadi segar. bagian misinformasi nanti. Oh gitu ya. Ya, kalau perlu memperkenalkan teman-teman Mavindo, Mavindo ini satu komunitas relawan. Jadi kami akhirnya membentuk satu organisasi itu akhir tahun 2016. Awalnya dari satu grup
di Facebook, forum di Facebook yang waktu itu lahir menanggapi situasi pasca pilkada Jakarta terutama, dan juga sebelumnya Pilpres 2014. Dan dari sana kemudian kalau biasanya dari luring ke daring, nah teman-teman Mafindo ini dari daring ke luring, dari online ke offline juga. Dan akhirnya 2016 akhir itu ada deklarasi di beberapa kota, dan per hari ini kami punya relawan di 17 kota di Indonesia. Sayangnya sebagian besar masih di Jawa, di Pulau Jawa, dan semoga nanti bisa juga menjangkau teman-teman di luar Jawa. Per hari ini ada 17 koordinator wilayah, dan yang membanggakan juga, ini perlu saya sebut, sebagian besar relawan Mafindo itu perempuan, dan 12 dari 17 koordinator wilayah yang hari ini ada pun adalah perempuan. Jadi kalau selama ini teman-teman mendengar omongan bahwa yang lebih banyak menyebarkan hoax adalah perempuan, nah di Mafindo kami membuktikan sebaliknya bahwa perempuan pun menjadi bagian garda depan untuk melawan hoax. Kemudian kalau ditanya kerja-kerjanya, teman-teman Mafindo ini dengan memegang prinsip untuk independen, netral, non-profit, kemudian menjunjung penggalangan dana dan sumber daya kalayak, kami melakukan upaya terutama untuk melawan hoax. Ini istilah yang populer di Indonesia dan juga sudah mulai dipakai oleh teman-teman sedunia, tapi biasanya juga teman-teman yang lain memakai istilah disinformasi atau misinformasi. Ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Kemudian kalau ngomong kerja yang lain, yang secara lebih detail gitu, ada sekurangnya 5 hal yang kami lakukan selama ini. Pertama-tama kami punya teman-teman yang secara penuh waktu melakukan pemeriksaan fakta, fact checking yang mungkin teman-teman sering dengar. Ini hasilnya bisa dilihat di kanal Facebook, di forum anti fitnah, hasut, dan hoax. Singkatannya agak ribet, FAFHH. Kemudian kami juga melakukan pendidikan. Kalau teman-teman ngomongnya kadang-kadang gitu, tapi jadi tidak detail. Lalu juga dengan tulang punggung teman-teman relawan, Mafindo menyelenggarakan yang namanya literasi digital. Ini bentuknya macam-macam, ada yang berkeliling di dusun bareng dengan teman-teman yang melakukan KKN, atau ke pondok pesantren, atau ke sekolah, atau ke biasanya hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, saya juga ke sana. Lalu kemarin waktu menjelang pemilu juga teman-teman Mafindo diajak oleh Bawaslu, KPU untuk melakukan pendidikan pemilih, terutama terkait dengan aspek misinformasi, disinformasi. Lalu juga teman-teman Mafindo menjalin kerjasama dengan teman-teman di ranah media massa untuk memperkuat kerja-kerja jurnalisme melawan disinformasi, misinformasi. Juga melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan interaksi dengan mempertemukan tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat, dan yang tidak ketinggalan melakukan advokasi kebijakan dengan menggandeng juga teman-teman di perusahaan internet. Jadi sekurangnya 5 hal itu. Yang tidak kami lakukan, ini yang sering ditanyakan teman-teman warganet juga, kenapa Mafindo hanya ngurusi konten, tidak ngurusi pelaku? Karena kalau urusan pelaku itu sudah urusannya penegak hukum, nanti tugasnya ibu bapak di Polri, di kejaksaan, dan yang lain yang kemudian memang punya kewenangan hukum. Jadi Mafindo tidak melakukan apapun terkait urusan dengan pelakunya. Gitu. Mungkin itu yang sekilas bisa saya perkenalkan tentang Mafindo, Mas Sugeng. Kalau tentang JSTT, kenapa juga saya menyebut itu, ini erat kaitannya dengan nanti yang mungkin bisa kita bahas juga di diskusi berikutnya. JSTT ini Jogja Siatan Tobacco. Kebetulan saya dan Mas Sugeng ada di dalamnya. Yeah. Kami berdiri tahun 2011, 13 Februari ketika itu, dan berusaha untuk melakukan upaya bagian dari pengendalian konsumsi aset tembakau. Jadi melakukan advokasi kebijakan, pernah melakukan upaya untuk pembentukan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di kabupaten, kota, dan di DIY. Juga melakukan pendidikan publik keliling bareng dengan puskesmas dan dinas kesehatan ke sekolah maupun ke dusun-dusun. Kadang-kadang sampai malam, sampai tengah malam. Kami pernah punya pengalaman
fenomenal, digugat 1,28 miliar waktu itu 2014, dan beruntungnya meskipun penggugat banding lalu kasasi, ibarat main bola kami menang 3-0. Itu selamat, karena kalau gugatannya diterima kami nggak tahu bayar 1,28 miliar dari mana. Kaitannya Banyak ya nanti Mbak kalau ngomong hitungannya. teman-teman di masa pandemi masa pandemi COVID-19, dua entitas ini saya rasakan sangat erat hubungannya. Itu masuk ke Mavindo dan JSTT. Oke, itu nanti akan mungkin menjadi bahasan detail setelah uh, ini ya. Nanti beberapa poin mungkin bisa Ya, kita perdalam. Mungkin sebelum soal yang lebih dalam itu tadi, kalau tadi sempat disinggung Mbak, beberapa wilayah itu ada apa menjadi bagian dari Mavindo gitu. Lah itu mekanisme ya. keterlibatan di Mavindo menjadi relawan kayak gitu itu seperti apa ya Mbak? Ininya. Mungkin teknisnya atau prosedurnya atau syarat-syaratnya gitu. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi relawan Mavindo. Yang pertama-tama ya kemauan untuk kemudian melawan disinformasi, melawan misinformasi, melawan hoax. Jadi tidak kemudian justru menjadi penyebar atau yang ikut membuat hoax. Siapapun bisa bergabung, dan kalau tadi saya sebut sebagian besar simpul Mavindo itu masih di Pulau Jawa, iya, tapi di luar Jawa sekurang-kurangnya ada teman-teman di Pontianak, kemudian di Makassar, di Kendari, sangat aktif lalu juga yang teman-teman di sangat Ambon, aktif juga teman-teman di Ambon, juga di Maluku. Ini juga sangat kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain. Kalau teman-teman pengen menjadi relawan Mavindo, silakan akses kanal-kanal medsos Mavindo. Mavindo gaul, jadi ada di kanal yang manapun, di Facebook ada, yang masih pakai Facebook, kemudian di Twitter juga ada, lalu di Instagram dan di YouTube juga ada. Jadi silakan cari dengan identitas Mavindo atau Turnback Hoax, nanti akan ketemu, bisa ditemukan. Nanti kalau misalnya Mas Sugeng bisa menayangkan yang tadi di akhir, di bagian terakhir berkas yang saya siapkan, ada juga di sini, nanti teman-teman bisa mengaksesnya. Lalu kalau ngomong prosedur administratif ya, untuk tertib dokumen, karena Mavindo kan bagian dari badan publik juga, ada borang yang harus diisi oleh siapapun teman yang ingin bergabung menjadi relawan, supaya kita tahu, karena hari-hari gini tidak sedikit tidak sedikit orang yang kadang-kadang menyalahgunakan hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya. Jadi untuk mencegah itu ya tetap harus dengan tertib administrasi. Gitu Mas Sugeng. Oke Mbak, siap Jadi ini. monggo siapapun yang pengen bergabung, mari, kita masih butuh banyak tenaga untuk menyehatkan atmosfer informasi di Indonesia. Oke. Lalu informasi-informasi apa soal Mavindo, lalu tadi soal apa informasi-informasi hoax yang eh, dikaji itu bisa ditemukan di website, di FB atau di Bisa bisa semua ya Mbak? Oke. dimanapun, di Facebook teman-teman bisa akses forum, namanya Forum Anti Fitnah Hasud dan Hoax. Silahkan dicari, pasti nanti ketemu paling atas. Kemudian kalau di website ini seperti menjadi ember untuk menampung hasil di bank teman-teman Mavindo, namanya turnbackhoax.id, bahasa Inggris itu turnbackhoax.id. Itu menjadi kanal untuk menampung semua hasil pemeriksaan fakta yang dilakukan teman-teman Mavindo. Dan khusus untuk masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman Mavindo juga menemukan banyak sekali hoax yang beredar. Teman-teman bisa mengakses di tbh.id/corona. tbh.id/corona. Di situ teman-teman bisa menemukan semua hoax terkait dengan COVID-19 yang masuk ke teman-teman Mavindo dan sudah di bank atau dibuat klarifikasinya. Sampai dengan tanggal 2 Juni kemarin,
2 Juni 2020. Dari pertama kali kami mendapatkan laporan hoax terkait dengan COVID-19 itu 24 Januari 2020, sudah ada 455 hoax yang didibang oleh teman-teman Mafindo. Dan syukurnya hasil dibang teman-teman Mafindo terkait dengan COVID-19 ini juga direlay, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, diteruskan ya, oleh laman covid19.go.id, laman resminya pemerintah Indonesia terkait dengan COVID-19, dan teman-teman bisa menemukan di sana menu Hoaxbuster itu kaitannya dengan hasil yang diperoleh teman-teman Mafindo. Jadi ini salah satu hal yang sangat mengembirakan kami karena akhirnya apa yang kami upayakan bisa juga disambut baik oleh pemangku kepentingan yang lain, dalam hal ini pemerintah. Lalu di Twitter, teman-teman Mafindo juga menyediakan ringkasannya, bisa teman-teman temukan di @turnbackhoax, TBH-nya gede. Lalu di YouTube juga ada beberapa materi terkait itu, dan juga di Instagram. Jadi pada dasarnya teman-teman bisa menemukan, tidak ada alasan untuk tidak mengakses hasil dibang karena di semua kanal tersedia. Itu baru yang dari teman-teman Mafindo, karena di Indonesia ada teman-teman pemeriksa fakta yang lain yang juga menayangkan hasil-hasil periksa faktanya. Itu Mas Sugeng. Oke, langsung lanjut ini. Berarti kita langsung yang ke detail contoh kasus-kasus yang ditangani atau Mungkin dikaji sebelum ke oleh, contoh kasus, misalkan Mas Sugeng, di terkait sebelum terkait COVID-19 ini ke yang contoh kasus, halo. mungkin saya perlu membagikan pengertian-pengertian yang tadi Mas Sugeng tanya di awal. Oh ya, Apa oke. itu hoax, apa itu misinformasi gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman menemukan kata-kata itu jangan bingung. Hoax itu istilah yang kita pakai untuk menyebut semua konten atau muatan bohong yang kita temukan, offline maupun online. Kemudian secara spesifik, teman-teman juga bisa menyebut sebagai misinformasi atau disinformasi. Yang membedakan apa? Kalau yang membedakan motifnya. Kalau misinformasi itu informasinya tidak benar, tapi orang yang mengedarkannya tidak tahu bahwa itu tidak benar. Jadi tahunya ya itu informasi yang benar, kemudian dengan niat untuk segera membagi informasi, niat untuk kadang-kadang ada yang berniat melindungi tapi informasi yang diberikan keliru, itu bisa kita sebut sebagai misinformasi. Lawannya adalah disinformasi. Itu jelas-jelas kontennya keliru, tapi orang yang mengedarkannya sudah tahu bahwa itu keliru dan tetap dengan sengaja menyebarkan. Intinya dengan sengaja, garis bawah. Kalau di sana berarti niatnya sudah, itikadnya sudah dekat tidak baik, itikat jahat. Jadi perbedaannya di situ. Kami tidak menganjurkan sebagaimana yang diminta oleh UNESCO, teman-teman menggunakan kata kabar bohong, fake news, berita bohong atau yang lain, yang semacam itu. Kenapa? Karena kalau ngomong berita, news, itu sudah pasti sesuatu yang sudah melewati kerja-kerja disiplin verifikasi jurnalisme. Jadi kalau yang namanya berita, tidak mungkin bohong. Tapi kalau bohong, berarti dia bukan berita. Jadi tolong hindari penggunaan kata fake news atau berita bohong atau kabar bohong, supaya kita tidak mencederai atau mendegradasi kerja-kerja jurnalisme teman-teman jurnalis dan media. Ada buku terbitan UNESCO sudah diterjemahkan juga oleh teman-teman Indonesia. Nanti teman-teman bisa akses dengan googling misalnya dengan kata kunci UNESCO fake news, nanti akan ketemu buku itu. Sudah bisa diakses juga. Mohon jangan bingung, bisa gunakan kata hoax untuk merangkum semuanya, atau secara spesifik misinformasi kalau motifnya tidak jahat, atau disinformasi kalau jelas-jelas motifnya adalah motif yang jahat. Gitu Mas Sugeng, semoga jelas. Iya, saya hampir lupa itu tadi mau tanya itu. Langsung loncat aja. Sampean gitu. Oke, berarti langsung nggak, tadi sudah ada definisi, kita bisa membedakan apa itu misinformasi, apa itu disinformasi gitu. Lalu selama COVID ini, kasus-kasus contoh
hoax yang beredar yang mungkin banyak ya tadi udah yang beredar beritanya banyak Banyak sekali. Pak. Mungkin beberapa bisa diambil contoh untuk dipaparkan oleh Mbak Wiji gitu, yang kira-kira itu berdampak cukup luas juga seperti itu. Ya, kalau ngomong hoax di masa pandemi COVID-19, kita perlu melihat atau menyimak salah satu temuan ini dosen dari Hong Kong. Saya tidak yakin bisa melafalkan menyebut namanya dengan benar. Pak Cerian George. Dia menyebut beberapa skandal disinformasi. 4 diantaranya adalah invasi US ke Irak, kemudian ujaran kebencian dan genosida, lalu penyangkalan terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan krisis iklim, dan yang terakhir ini yang membuat sedih terutama di Indonesia adalah penyangkalan terkait dengan pengetahuan tentang dampak buruk tembakau. Kenapa itu saya kaitkan ke pandemi COVID-19? Karena skandal disinformasi terkait dengan industri rokok ini menimbulkan kesenjangan pengetahuan yang fatal. Di US dan Eropa levelnya kurang dari mungkin kurang dari 5% bahkan. Tapi di Indonesia itu nomor 2 terburuk dari yang dicatat oleh WHO. Kesenjangan pengetahuan gara-gara disinformasi oleh industri rokok itu lebih dari 25%. Artinya 25% lebih dari populasi yang ada di Indonesia tidak percaya kepada sains, kepada pengetahuan yang terkait dengan dampak buruk konsumsi hasil tembakau. Juaranya Cina. Nah, kesenjangan pengetahuan yang terjadi itu lebih buruk lagi, lebih fatal lagi, lebih besar lagi risikonya di masa pandemi COVID-19 ini, karena teman-teman tahu betapa kemudian putusan yang didasarkan pada penyangkalan terhadap pengetahuan itu memperbesar risiko COVID-19. Dan ya seperti teman-teman sudah tahu, hoax itu tidak hanya hal yang ecek-ecek, tapi berawal dari mencederai hak dan kebebasan asasi atas informasi. Hoax itu bisa mencederai, bisa merusak derajat kualitas hidup manusia dan bahkan menghilangkan nyawa. Kalau teman-teman simak data teman-teman Movindo yang ada di kanal-kanal tadi, ada banyak orang yang kehilangan nyawa gara-gara hoax. Salah satu yang terkenal mungkin adalah insinyur Google di India yang ketika itu meninggal dunia karena dikeroyok oleh massa hanya karena hoax tentang penculik anak. Di Indonesia ada beberapa ODGJ yang juga menjadi korban sampai kehilangan nyawa karena hoax juga. Nah, kaitannya ke COVID-19, tadi sudah saya sebut di awal, sampai dengan 2 Juni 2020, berawal dari 24 Januari 2020, teman-teman Hindu sudah mendibang 455 hoax terkait dengan COVID-19. Dan kalau dilihat nanti teman-teman bisa akses di tbh.id/corona, tbh.id/corona. Hoax pertama yang masuk ke daftar itu adalah hoax tentang 2 perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di Yogyakarta terjangkit virus corona. Padahal faktanya perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito sudah menjalani tes dan dinyatakan negatif COVID-19. Tapi bahkan di periode awal yang kita alami pandemi ini di Januari sudah muncul hoax itu. Hal yang lain yang kemudian bermunculan hoaxnya adalah tentang virus corona itu sendiri. Yang pertama tentang wujudnya. Saya pernah ditanya oleh salah satu jurnalis di Jogja, jauh-jauh dari Jogja nanyanya ke Bogor. Dia tanya tentang informasi di WA yang mengirimkan gambar ada perbesaran 2.600 kali gambar virus corona katanya. Padahal sesudah ditelusuri ternyata itu bukan gambar si SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19, tapi adalah gambar kumbang kecil yang kemudian ketika diperbesar gambarnya seperti yang nanti teman-teman bisa lihat di tbh.id/corona itu ada
gambarnya juga di situ. Lalu tentang virus corona sendiri muncul banyak sekali, saya akhirnya menyebutnya disinformasi karena sesungguhnya saya hampir yakin bahwa orang yang menyebarkan itu tahu, tapi kemudian dengan sengaja terus-menerus mengatakan hal sebaliknya. Pernah dikatakan bahwa virus corona tidak membunuh. Ini yang mengatakan dijuluki atau disebut sebagai ahli virus. Teman-teman bisa menemukan videonya. Beredar luas, bahkan diundang oleh pesohor Indonesia, muncul di kanal daring mereka dan terus menyebut bahwa virus corona itu tidak membunuh. Itu saja. Teman-teman lihat sendiri faktanya, berapa sudah nyawa manusia yang hilang karena terjangkit SARS-CoV-2 ini, dan yang meninggal bukan hanya mereka yang lansia yang kemudian memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta, tapi juga mereka-mereka yang usia muda dan tidak memiliki penyakit penyerta. Jadi jelas-jelas kalau orang ngomong corona tidak membunuh itu hoax. Bisa misinformasi atau bisa disinformasi. Yang juga menjadi konten hoax yang beredar terkait dengan COVID-19 adalah tentang para nakes yang meninggal dunia. Waktu itu salah satu yang kemudian muncul adalah suami seorang perawat di Surabaya, itu disebutkan juga baru saja meninggal dunia menyusul sang istri gitu. Padahal faktanya Rumah Sakit Royal Surabaya tempat sang perawat itu bekerja membantah informasi yang beredar itu. Lalu yang juga banyak beredar hoaxnya adalah soal obat-obatan atau perawatan yang disarankan untuk COVID-19. Macam-macam ini, ada soal air rebusan bawang putih, ada soal air hangat dengan melarutkan garam, ada tentang bawang merah yang dipotong-potong kemudian ditaruh di mangkok lalu ditaruh di pojokan atau apapun itu. Juga yang mungkin ngehits karena disebut-sebut juga oleh Presiden Trump di Amerika Serikat adalah kloroquine, obat malaria yang disebut-sebut bisa menyembuhkan COVID-19. Hal-hal ini sudah diperiksa oleh pemeriksa fakta dan tidak ada bukti bahwa klaim itu didukung oleh bukti-bukti yang sahih secara ilmiah. Dan soal bawang merah kupas itu bahkan teman-teman di snopes.com, itu salah satu situs pemeriksa fakta terkemuka juga di dunia, juga sudah membuktikan bahwa tidak benar, tidak ada bukti atas klaim yang mengatakan bahwa bawang merah kupas itu bisa membunuh virus flu gitu. Lalu yang juga tidak kalah banyak, ada hoax terkait dengan tokoh publik yang terjangkit COVID-19. Ini salah satu yang diisukan adalah Paus Fransiskus yang waktu itu disebut sebagai bersama dengan 2 pembantunya dinyatakan positif mengidap COVID-19. Ketika ditelusuri faktanya, tidak ada informasi valid apapun yang kemudian bisa mengkonfirmasi klaim itu. Yang tidak kalah heboh juga adalah teori konspirasi terkait dengan COVID-19. Ada video yang kalau saya sih tidak berharap teman-teman sempat melihatnya gitu, tapi nanti bisa dilihat di beberapa kanal ulasannya. Jangan videonya karena bisa jadi akan mengacaukan hal yang kita punya. Ada video pandemik yang dikaitkan dengan Bu Judi, disebut sebagai salah satu influencer terkenal gitu. Padahal ketika ditelusuri justru yang bersangkutan punya rekam jejak yang tidak kemudian menunjukkan integritas terkait dengan ilmu pengetahuannya gitu. Bahkan papernya pun yang semula dipublikasikan sudah dicabut oleh yang mempublikasikan karena terbukti tidak valid. Ada banyak klaim yang muncul di video pandemik itu, misalnya soal asal-usul SARS-CoV-2 yang disebut itu sebagai kebohongan, kemudian masker yang dibilang justru akan menambah risiko sakit, atau juga soal kenapa pantai harus ditutup padahal katanya yang bisa melawan COVID-19 itu salah satunya adalah mikroba yang ada di air laut gitu. Padahal dengan banyak penelusuran tidak ada klaim yang membuktikan hal-hal itu sebagai sesuatu yang secara medis disarankan atau secara ilmiah terbukti gitu. Jadi kalau ada yang sudah terlanjur menyimak video pandemiknya, tolong kemudian cari di banknya
Karena di semua kanal daring, semua platform yang ada sudah menurunkan, atau kalau teman-teman kadang menyebutnya take down video itu, meskipun ya masih saja ada orang yang membela muatan video yang menyesatkan itu. Teori konspirasi yang lain juga yang muncul adalah soal Bill Gates yang dikatakan ditangkap oleh FBI karena melakukan terorisme biologis. Padahal yang beredar fotonya itu foto suntingan seorang mafia tahun 2014 lalu. Tapi ya ada juga yang percaya bahwa itu Bill Gates gitu. Dan saya sempat menegur salah satu sahabat saya di Facebook. Saya bilang, Bu, ya nggak usah menyebar-nyebarkan soal konspirasi, karena itu tidak akan membawa kita kemana-mana pun, tidak akan membawa kita ke pencarian kebenaran yang kemudian mendukung perbaikan untuk kemanusiaan. Tapi teman saya itu tidak menjawab, enggak, tetap peringatannya tetap diterima gitu. Hoax lain yang juga banyak beredar adalah suasana kota atau daerah tertentu. Di awal-awal sempat muncul gambar jalanan yang penuh dengan orang bergelimpangan gitu, dan dikatakan itu sebagai suasana di kota Wuhan di mana mayat bergelimpangan. Padahal faktanya itu adalah proyek instalasi seni untuk mengenang korban kamp konsentrasi di zaman Nazi dulu. Jadi, tapi ya masih saja ada orang yang mengedarkan gitu, itu hoaxnya. Lalu juga yang beredar adalah foto salat Jumat di Gaza. Pada hari itu disebutnya 23 Maret 2020. Padahal ketika ditelusuri itu foto jamaah salat tarawih di Masjid Al-Qadi di Gaza juga, tapi di tahun 2019, bukan di masa pandemi COVID. Yang juga banyak dibagi adalah hoax terkait dengan Arab Saudi mulai tadi malam membuka lockdown. Padahal tidak ada, pemerintah Arab Saudi, pihak otoritas di sana tidak menyebutkan tanggal yang pasti. Memang akan dibuka tapi tidak disebutkan tanggal pastinya. Tapi sudah ada juga hoax yang beredar. Yang tidak kalah menggiurkan adalah hoax tentang kuota 100 GB gratis dari pemerintah selama pandemi COVID-19. Saya menerima pesan ini dari mungkin hampir 10 teman yang membagikan informasi tentang kuota 100 GB gratis ini. Padahal tidak ada buktinya, itu hoax saja gitu. Itu kalau benar senang sekali ya. Di awal. Kenapa? Kalau benar senang ya, sekali. Semua orang pengen pakai data. Tapi yang tadi terakhir saya kaitkan dengan teman-teman CSTT dan komunitas TC Indonesia gitu, beredar juga hoax yang mengatakan rokok itu menyembuhkan COVID-19. Bahkan ada penelitian dari Perancis, bahkan dimuat oleh majalah yang selama ini saya sebut keren, tapi saya jadi melihatnya kurang keren karena kemudian dia menayangkan informasi yang tidak sahih. Ada hasil penelitian di Perancis yang menyebutkan bahwa rokok itu memiliki risiko yang lebih kecil terkena COVID itu. Padahal ketika ada kajian dari Mitra Bestari gitu atau peer review, ditemukan bahwa metode yang dipakai untuk penelitian di Prancis itu tidak sahih. Teman-teman bisa memiliki risiko yang lebih kecil terkena menyimak kajian itu di Tobacco dari Mitra .org, nanti bisa di review atau dengan temukan paper Prancis atau dipakai untuk penelitian tertentu bisa ditemukan tidak sahih. Sayangnya di Indonesia yang tadi kembali ke temuan Pak George dari Hong Kong yang menyebutkan kesenjangan pengetahuan yang masih sangat lebar. 25% populasi lebih itu masih sangat lebar menurut saya. Ini diterima mentah-mentah dan kemudian menjadi pembenaran bagi teman-teman yang masih mengalami kecanduan kesenjangan pengetahuan rokok. Yang faktanya ya ribuan paper sudah menyatakan dampak buruk rokok, dan karena dia menyerang sistem pernapasan, dan SARS-CoV-2 juga menyerang sistem pernapasan, justru faktualnya rokok memiliki risiko yang lebih besar terkait COVID-19. Salah satu liputan di liputan6.com, artikel di liputan6.com bahkan menyebutkan ahli
Paru-Paru menyebutkan merokok itu seperti menyiapkan kursi atau tempat duduk untuk SARS-CoV-2 karena berdasarkan kajian yang dilakukan ada yang namanya reseptor ACE2 yang itu menjadi salah satu pengait bagi SARS-CoV-2 untuk masuk ke sistem pernapasan kita. Jadi kalau kemudian orang yang merokok meningkatkan jumlah reseptor ACE2 dengan sendirinya, kemudian risiko dia terjangkit SARS-CoV-2 jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak merokok. Tapi sayangnya tadi karena ada kebiasaan menyangkal pengetahuan, karena sudah terlalu lama terkungkung oleh disinformasi yang diedarkan oleh mereka-mereka yang mau merusak nalar kita, ya banyak orang yang tetap tidak percaya dan kemudian menyangkal fakta-fakta itu. Itu Mas Sugeng kalau bicara antara lain ragam atau topik-topik hoax yang beredar terkait dengan COVID-19. Mungkin masih teman-teman nanti bisa menemukan lebih banyak yang lain, karena ada soal macam-macam, banyak sekali, 455 itu kalau dikupas satu-satu mungkin bisa iya, Mbak. masing-masing terkait dengan topik yang lain-lain lagi. Oke, nanti kita lanjutkan, menarik itu beberapa tadi, nanti kita bisa lanjutkan. Kita jeda sebentar ya, Mbak. Jenengan bisa ambil minum dulu. Sudah siap di sini. Oh, udah siap. Oke, Betul. kita jeda sebentar. Kita akan tampilkan informasi soal Mitra Wacana dan Mavindo. Jadi ya mungkin 3 menit atau 5 menit. Oke, kita jeda sebentar, nanti kita lanjut Silakan. lagi. Terima kasih. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalo, dan Kota. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa, dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan di lapisan masyarakat manapun.
Organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan pendewasaan usia perkawinan. Mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan. Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan inklusif. Mitra Wacana mewujudkan masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Di tengah lalu lalangnya berita palsu atau hoax yang tersebar luas di kalangan masyarakat, Mafindo, organisasi anti-hoax, meluncurkan aplikasi Hoaxbuster Tools atau yang biasa dikenal dengan HBT yang saat ini bisa Anda download di Play Store melalui handphone Android Anda. Aplikasi ini didesain dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mencari kebenaran suatu informasi. HBT sendiri tergolong mudah untuk digunakan. Pertama, buka aplikasi HBT. Saat pertama kali membukanya, akan diminta untuk memilih bahasa. Pilih bahasa yang sesuai dengan keinginan Anda. Anda akan menuju pada laman pertama HBT. Saat pertama kali menggunakannya, laman pertama ini akan tampak kosong. Untuk itu, Anda perlu menambahkan tools HBT di laman pertama itu agar dapat mudah saat penggunaan selanjutnya. Untuk menambahkan tools di laman pertama, cukup menekan lambang bintang di masing-masing tools. Untuk melaporkan hoax, Anda harus memilih tools lapor hoax. Lalu, isi nama, alamat email, narasi informasinya, pesan yang akan disampaikan, dan tangkapan layar dari informasi yang ingin diperiksa. Setelah itu, centang reCAPTCHA dan pilih jawaban untuk memverifikasi diri sehingga proses bisa dilanjutkan. Lantas, laporan Anda akan langsung diproses ke tim fact-checking Mafindo. Tools kedua yang bisa Anda gunakan dengan mudah ialah Anti-Hoax Search Engine. Tools ini merupakan mesin pencarian Google yang sudah dimodifikasi hanya untuk menampilkan situs-situs terpercaya dan terverifikasi. Penggunaannya sama seperti mesin pencarian Google pada umumnya. Tools utama dalam HBT ialah alat pencarian hoax. Tools ini merupakan alat pencarian hoax yang sudah ditimbang oleh tim fact-checking Mafindo. Untuk menggunakannya, Anda harus memilih tools tersebut, lalu mengetik informasi yang ingin diketahui hoax atau faktanya. Lalu kemudian Anda tinggal menekan tombol pencarian di sebelah kanan kolom pencarian. Maka tools tersebut akan menampilkan hasil cek fakta dari tim Mafindo. Untuk membagikan hasil cek fakta Mafindo, tekan tombol di sudut kanan atas lalu tekan bagikan tools. Maka secara otomatis hasil cek fakta itu bisa dibagikan melalui berbagai aplikasi pesan dan juga media sosial yang ada di gawai Anda. Demikianlah tutorial penggunaan dasar Hoaxbuster Tools dari Mafindo. Semoga aplikasi Hoaxbuster Tools dapat digunakan masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam bermedia sosial. Halo, kita berjumpa lagi ke sesi 2. Halo Mbak Wiji, masih Ya, nyambung? Oke, siap, masih nyambung. masih di sini. Ya. Oke, kalau ada teman-teman sahabat mitra semua yang ingin bergabung, tanya-tanya atau berinteraksi bisa lewat komen atau ada kontaknya yang bisa dihubungi, teman-teman silakan. Ini
saya ada pertanyaan yang sudah masuk ini lewat IG kayaknya ya kalau nggak salah. Dari Mas Edi Purwaka. Nah, ada pertanyaan Mbak Wiji. Ini saya bacakan dulu ya. Dari Mas Edi Purwaka. Ini cara paling efektif melawan hoax bagaimana ya Mbak? Utamanya di kelompok masyarakat yang tidak akrab dengan sumber-sumber berita yang reputable. Wah, gimana itu Mbak? Jadi yang yang perlu dilakukan kalau ngomong tentang hoax sebenarnya adalah melatih kita ya harapannya di sekolah sudah diajari bagaimana kemudian cara berpikir kritis gitu ya, tidak kemudian menerima apapun yang didengar atau dilihat dari pemberian orang lain gitu. Nah, kalau ngomong hal seperti ini tadi di jeda teman-teman sempat menyimak satu video dari teman-teman Mavindo. Itu video tentang salah satu aplikasi yang digunakan oleh teman-teman Mavindo, dibuat oleh teman-teman Mavindo, relawan yang kemudian bisa membantu orang-orang yang tidak akrab dengan teknologi seperti saya juga untuk mendapatkan jalan ringkas, jalan pintas memeriksa fakta. Caranya dengan apa? Dengan yang tadi namanya Hoax Buster Tools. Kami biasanya menyingkatnya HBT. Teman-teman yang memiliki atau menggunakan Android atau menggunakan iOS bisa sudah mengunduhnya dari Google Play Store maupun di App Store. Dan dengan aplikasi ini teman-teman bisa dengan gampang terhubung ke tadi yang saya sebut sebagai ember atau keranjang besar hasil di bank teman-teman pemeriksa fakta Mavindo di turnbackhoax.id tadi. Dan dari situ bisa kemudian langsung dibagi saja. Kalau misalnya Mas Edi mendapatkan hoaxnya itu misalnya di grup WA alumni sekolah kah, atau di grup WA kampung bahkan, karena saya pun bahkan harus melakukan debunk hoax di grup WA dusun gitu. Ya tinggal kemudian masuk ke HBT pakai kata kunci, akan ketemu laman atau peranalanya dan itu bisa langsung dibagikan. Atau kalau tidak, kalau tadi disebutkan lingkungan teman-teman yang tidak akrab dengan sumber-sumber berita yang punya reputasi baik gitu, ya selalu kemudian kalau teman-teman muslim yang saya kenal biasanya selalu berpesan kalau bisa temukan sumber pertama, ada kata tabayun, cek ke sumber pertamanya. Itu juga yang kemudian menjadi prinsip periksa fakta. Kalau Anda bisa menemukan muatan aslinya, Anda bisa kemudian mematahkan apapun pelintiran, apapun kebohongan yang dibuat dari sekitar konten itu. Misalnya, teman bisa mencek waktunya, waktu layangan atau waktu beredarnya suatu informasi yang ditengarai bohong gitu. Lalu juga mencek keaslian gambar, foto, video maupun bahkan suara dengan bantuan teknologi. Atau juga mencek silang ke sumber yang lain. Kalaupun tidak ketemu dengan misalnya sumber-sumber berita yang kredibel, sebut saja kalau misalnya ngomong lembaga yang sudah punya terverifikasi sebagai pemeriksa fakta itu di Indonesia ada Tempo, ada Liputan 6, ada Kompas, ada Tirto, ada juga Suara yang kemudian bisa menjadi salah satu rujukan, karena mohon dicatat tidak semua juga teman-teman yang sudah mendapatkan keanggotaan atau sertifikasi dari IFCN itu perfect semua, tidak pernah melakukan kesalahan. Pemeriksa fakta juga pasti pernah melakukan kesalahan, hanya kemudian terikat dengan kode etik untuk melakukan koreksi. Tidak menghapus layangannya, tapi dengan melakukan koreksi. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Melatih diri, membekali diri dengan selalu skeptis, selalu bertanya, tidak langsung menerima informasi mentah-mentah, dan juga mengambil sumber-sumber informasi yang bisa teman pakai untuk cek silang. Jadi kalau dapat informasi jangan mengandalkan satu sumber saja, tapi tolong cek ke sumber yang lain. Dan sebisa mungkin teman-teman menggunakan gawai, menggunakan telepon pintar,
pasang HBT di sana, dan itu akan sangat membantu teman-teman untuk menemukan hasil pemeriksaan fakta untuk informasi yang teman-teman dapatkan. Mungkin itu Mas Edi yang beberapa bisa dilakukan. Tapi intinya adalah selalu skeptis. Kalau menerima informasi jangan kemudian langsung dipercaya atau langsung dibagikan, tapi berhenti dulu. Karena kalau nanti kita bicara tentang ciri-ciri hoax, salah satunya adalah dia memicu emosi. Emosi dalam hal ini bukan hanya yang sedih atau marah atau kecewa, tapi juga bisa kemudian menimbulkan euforia, kegembiraan yang meluap-luap gitu misalnya. Karena hoax yang beredar salah satunya hoax tentang orang yang berpindah agama. Dan kalau itu terkait dengan misalnya saya saja masih kadang-kadang terkena bias konfirmasi, jadi masih senang gitu kalau ada orang yang kemudian beralih ke agama yang kita peluk gitu, padahal ternyata ketika dicek itu keliru. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman menemukan atau mendapatkan informasi yang membuat teman-teman emosional, sedih, gembira, kecewa, marah, benci, apapun itu, tolong berhenti. Karena itu tanda pertama, ciri-ciri pertama hoax yang lazim kita temui. Hal yang lain sumbernya tidak jelas, kemudian biasanya memihak salah satu sisi kalau ada kemudian polarisasi, juga mencatut nama tokoh, ini sering sekali. Yang baik-baik juga tidak kemudian lepas dari hoax loh. Misalnya berapa kali nama Gus Mus itu dicatut oleh orang yang pengen membagikan puisi yang bagus. Muatannya bagus, tapi ketika kemudian dilekati dengan kebohongan, diakukan sebagai puisi Gus Mus, sudah kemudian itu menjadi kebohongan. Gitu. Juga hoax sering memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, atau suara rakyat kebanyakan. Lalu menggunakan data yang tidak jelas sumbernya, meminta supaya disebarkan. Ini teman-teman bisa menemukan banyak kata-kata di situ, viralkan, sebarkan, bagikan gitu atau apapun, dan kemudian kadang-kadang dibumbui dengan kata-kata yang nuansanya religius, padahal ya itu cuma tempelan saja. Dan manipulasi foto dan data, bisa suara, bisa gambar, bisa wordingnya gitu. Jadi ya dengan ciri-ciri seperti itu teman-teman bisa kemudian mengambil sikap bagaimana kemudian saya bisa lebih menghadapi hoaxnya. Gitu Mas Edi. Oke Mbak, menarik itu tadi sebenarnya Mbak. Tapi ini ada pertanyaan lagi. Tadi menarik, saya jawabannya sebenarnya saya itu ada beberapa pertanyaan sendiri, tapi tadi beberapa sudah disinggung. Nanti saya balik lagi. Tapi ini ada pertanyaan menarik yang masuk dari Mas Muhammad Mansur. Saya bacakan dulu ya Mbak. Ini agak panjang ini kayak penjelasan pertanyaan. Oke, saya baca sebentar Mbak. Masyarakat di masa pandemi ini sudah mulai merasa sangat jenuh dengan ketakutan yang ditebar melalui media tentang COVID ini. Juga kondisi nyata yang begitu menyusahkan untuk beraktivitas normal. Karena membanjirnya informasi ini, bahkan secara faktual counter pemerintah juga minim. Masyarakat bingung siapa yang harus dipercaya, sehingga menjadi misinformasi pun dipercaya sebagai solusi akan kebuntuan ini. Misalnya saja saat ini bagaimana harusnya yang wilayahnya zona hijau bisakah beraktivitas normal? Itu juga belum ada kebijakannya. Menurut Mbak Wiji gimana melihat kondisi semacam ini? Gimana itu Mbak? Ya, WHO sendiri sudah menyebut bahwa yang kita hadapi bukan hanya pandemi COVID-19, tapi juga namanya infodemik. Pagebluk yang lalu belum terjadi pada suasana di mana media sosial menjadi salah satu arena penyebaran hoax seperti yang kita alami terkait dengan COVID-19 ini, dan itu kerja yang sangat berat sebenarnya kemudian membersihkan ekosistem kita dari yang namanya hoax itu. Dan sayangnya lagi dengan tadi yang namanya kesenjangan pengetahuan, sikap-sikap yang sering menyangkal pengetahuan atau bahkan tidak percaya kepada pengetahuan itu memperburuk situasi. Lebih lagi ketika otoritas yang ada, dalam hal ini negara, representasinya pemerintah, tidak punya proses komunikasi yang sensitif krisis. Ini terkait ini teman-teman di media, salah satunya Mas Ai,
Mas Ahmad Harif di Kompas itu sudah sejak jauh hari mengingatkan tentang bagaimana seharusnya situasi krisis ini disikapi, tapi di awal-awal malah dia yang disebut menyebarkan informasi satunya Mas. Nah, bagaimana kemudian kita perlu bersikap di situasi seperti ini, Mas? Siapa tadi namanya? Mansur. Mas Mansur, tolong tetap tenang, karena kalau kemudian kita secara psikis, secara mental tidak tenang, itu juga tidak akan berdampak baik kepada imunitas kita menghadapi si SARS-CoV-2 itu. Jadi bagaimana kemudian kita menjaga asupan informasi yang masuk ke otak kita, itu juga perlu dijaga. Informasi yang sia saja yang kita terima. Bagaimana caranya? Ambil sumber-sumber informasi yang memang dipercaya. Tadi sudah saya sebutkan di awal, teman-teman media yang punya sertifikasi IFCN bisa teman-teman rujuk. Juga kanal-kanal yang otoritatif. Kalau ngomong COVID-19, covid19.go.id itu salah satu yang bisa teman-teman rujuk. Otoritatif dari pemerintah. Kemudian juga jangan terus-terusan mengambil asupan terkait dengan COVID-19. Teman-teman juga perlu melakukan diet informasi. Jadi ya aturlah bagaimana kemudian asupan informasi itu bisa teman-teman ambil secukupnya. Kalau sudah membuat teman-teman jadi cemas, jadi sedih, jadi khawatir, jadi tidak tahu lagi mana yang benar, ambil jeda. Lakukan hal yang lain yang bisa kemudian tetap menjaga teman-teman secara psikis. Sekali lagi, jangan kemudian telan mentah-mentah atau percaya langsung informasi apapun yang teman-teman terima. Karena yang perlu dilakukan adalah melakukan cek ulang, cek silang, memeriksa fakta, apakah informasi itu benar-benar yang reliable berdasarkan data dan sains. Karena kalau yang kita lakukan sebaliknya, kita memperbesar risiko, termasuk risiko para tenaga kesehatan yang saat ini menjadi benteng terakhir kita sebenarnya untuk melawan COVID ini. Dan sudah banyak nakes yang kemudian harus meninggal dunia, yang menjadi korban ketidakpercayaan orang terhadap pengetahuan itu tadi. Semoga tidak menjawab. Oke. Itu Mas Sugeng. Jadi tetap sehat selama pandemi itu sangat-sangat penting. Tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga secara psikis dengan diet informasi yang benar. Oke Mbak. Tadi sempat disinggung soal bersikap kritis itu ya. Walaupun tadi sebenarnya ada sedikit penjelasan, tapi bagaimana menumbuhkan sikap kritis itu kadang juga susah, walaupun tadi sempat disinggung ya. Itu gimana ya? Jadi kadang karena kita itu misalkan ya di grup itu kan kita banyak grup ya, misalkan grup WA, di macam-macam. Lalu kalau nggak ada semacam forum atau prakondisi kita bahwa kita harus kritis gitu, ada informasi bahwa ini benar apa enggak, itu kadang ya susah ya. Jadi memang saya kira kampanye soal orang bersikap kritis itu juga penting gitu Mbak. Lalu itu piye ya Ben? Gimana itu biar orang, oh iya ini kayaknya kalau tadi Mbak Wiji bilang, oh ini harus ngecek ini cross check atau apa, itu kan butuh kesadarannya, menumbuhkan kesadarannya itu loh. Itu gimana pengalaman dari Mbak Windo untuk itu? Gimana Mbak? Yang selalu kami anjurkan adalah seperti yang tadi saya sebutkan di awal, jangan pernah kemudian menelan mentah-mentah informasi apapun yang teman-teman terima, dari siapapun. Garis bawahnya dari siapapun. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang imun terhadap hoax. Teman-teman sudah menyaksikan betapa tidak sedikit orang yang sekolahnya tinggi, bergelar misalnya doktor, profesor, bahkan pemuka agama yang justru menyebarkan hoax juga. Dan ini susahnya kadang-kadang kalau dalam satu grup WhatsApp misalnya ada tokoh agama atau pemuka atau yang dituakan kemudian menyebarkan hoax, orang sungkan mendibangnya gitu. Tapi kalau saya dan teman-teman Mavindo sih nggak peduli, tinggal caranya. Bilang minta maaf kah atau apa, tapi intinya tetap dibilang bahwa yang disampaikan tadi keliru. Intinya sebenarnya itu sih. Jangan percaya seketika informasi yang teman-teman terima dari manapun, karena teman-teman perlu cek tadi keaslian informasinya, baik waktunya, gambarnya, lokasinya, kemudian juga
cek rekam jejak orang yang menyebarkan, apakah dia orang yang berintegritas, tidak pernah menyebarkan kebohongan, atau justru sebaliknya, teman-teman bisa lihat orang yang hari ini banyak disebut sering menyebarkan teori konspirasi misalnya yang menyesatkan. Dan yang tidak kalah penting, bergaulah dengan orang-orang yang memang memupuk sikap kritis terhadap informasi. Salah satunya ya dengan bergaul dengan teman-teman yang ada di komunitas literasi digital yang mengajak untuk waspada menyikapi hoax gitu. Dan ini yang tidak kalah penting juga, jangan tinggal di tempurung. Sebisa mungkin teman-teman tetap menjaga keragaman pertemanan supaya tadi tidak terjangkiti bias konfirmasi, karena kalau yang menjadi teman adalah teman-teman yang sesuara, sependapat, kelompok gitu ya, itu tidak akan membantu kesehatan ekosistem informasi teman-teman. Dan tadi kalau ngomong teknologi, ya latihlah tetap dengan laku-laku pemeriksaan fakta, karena di internet banyak sekali informasi instrumen yang bisa teman-teman pakai. Tapi kalaupun itu tidak ada waktu, salah satu instrumen jalan pintasnya adalah pasang HBT di gawe teman-teman. Itu akan sangat membantu teman-teman untuk tetap sehat secara informasi. Itu Mas Sugeng. Tapi intinya jangan sungkan lah. Meskipun misalnya kalau saya ada Romo yang ngomong hoax, ya tetap saja saya bagi di banknya gitu. Apa Romo tadi yang disampaikan keliru, atau misalnya prodiakon atau pemuka yang lain, ya bilang saja, minta maaf Bu, Bapak, tadi yang diberikan keliru. Ini hasil periksa faktanya. Iya, mungkin akan dimarah-marah orang, tapi ya jangan berhenti. Oke. Nah, ini keberanian juga penting ya ini. Oh iya. Keberanian tapi tetap sopan santun. Tetap sopan santun. Sebenarnya kalau pengalaman di ini ya Mbak, di medsos atau di media perpesanan WhatsApp atau yang lain, itu WhatsApp lah misalkan yang sering dipakai itu kan kadang share itu kan saking seringnya ya share apa berbagi informasi itu kadang tautannya nggak ada, lalu ngecek juga ini sakjane ngecek, orang mau ngecek itu udah suatu kondisi yang luar biasa ya, mau ngecek lalu dia untuk sumber ya, kadang orang ya dibaca itu ada yang percaya ada yang enggak gitu, kadang orang untuk ngecek itu ya itu memang butuh energi, kadang orang udah males itu, paling ya geser permaca, kadang itu bisa jadi wah aku pernah baca ini yo ternyata bener itu gini-gini gitu jadi omongan aja, tapi ya susah itu kalau nggak ngecek, kecuali memang orang yang ya Mbak, apa familiar dengan internet atau apa itu kadang ya dia mudah untuk itu tadi wes ono aplikasi ini dia bisa googling juga di mana aja gitu. Yeah. Wah itu memang ya Mbak, tantangan ya luar biasa. Tapi tetap bisa dilakukan Mas, bukan yang sulit sebenarnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, ada nggak ya ini? Ada? Sebentar. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ini ada Mas Mukhlis, tapi ini bukan pertanyaan. Ini semoga sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Wiji. Salam dari Borobudur. Terima kasih. Lalu ini ada Mas Purwaka Panca Indra. Ini kayaknya nambahin ini Mbak. Bisa dioptimalkan agar Panca Indra bisa dioptimalkan agar bisa lebih peka mendeteksi apakah info itu hoax atau bukan. Oh ini mengoptimalkan Panca Indra itu. Yeah. Oh ini ada dari Mas Mat Widarto. Wah ini temannya Mbak Wiji juga. Halo Mas Mat Widarto. Kayaknya pernah ke Mitra ini kan dulu. Ini mimpi saya Nusantara tercinta memiliki agen-agen informasi di tingkat desa itu menjadi kunci. Wah ini berkaitan dengan desa. Mungkin bisa sedikit Mbak menyinggung agen-agen informasi di tingkat desa itu agar hoax itu hoax ya, aku bacane hoax ini biasa dengan enggak diprotes Mbak Wiji. Iki bacane hoax. Itu kalau informasi di tingkat desa itu gimana itu Mbak? Apa ada agen-agen seperti Mbak Wiji lah misalnya kayak itu di tingkat desa itu? Nah itu menumbuhkan agen-agen sampai di level desa itu
Gimana pandangannya Mbak Ici mungkin? Terima kasih Mas Mart Widarto. Kalau ngomong cita-cita yang sampai ke desa, ya itu harapannya yang sangat baik. Yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman Mafindo ya bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang tadi saya ceritakan, salah satunya dengan Dinas Kominfo setempat. Teman-teman di Jogja, Mafindo di Jogja sudah bekerja sama juga dengan Dinas Kominfo di DIY. Teman-teman Mafindo di simpul kota yang lain juga berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Di Wonosobo itu sangat, Wonosobo tempatnya Mas Robi itu juga sangat dekat dengan teman-teman ibu bapak di Diskominfo, dan sebenarnya kalau misalnya mau dioptimalkan, kami sangat bergembira kalau itu bisa dilakukan. Yang selama ini bisa kami lakukan ya menanggapi ajakan dari misalnya Bawaslu, KPU itu kemarin teman-teman Magelang naik turun gunung untuk sampai ke desa-desa membawa ajakan untuk literasi digital menjelang pemilu misalnya. Teman-teman di Jogja dan di beberapa wilayah yang lain juga sering tadi berinteraksi dengan teman-teman yang berkegiatan KKN, lalu membuat sesi di desa mitranya gitu, mengumpulkan entah perempuan atau orang muda untuk tadi melek secara digital dan semakin bisa memilah informasi yang sehat yang bisa menjadi asupan untuk masing-masing mereka dan keluarganya gitu minimal. Sejauh ini itu yang baru bisa kami lakukan, semoga nanti lebih banyak lagi kolaborasi yang bisa dibuat dengan pemangku kepentingannya, terutama di desa, karena dalam banyak hal desa menjadi ujung tombak pemangku kepentingan di banyak isu. Mas-mas juga bisa menjadi agen. Oh iya, mas-mas dan mbak-mbak. Mas-mas Ya. dan mbak. Oke, ini kayaknya udah 1 jam lebih Mbak, lebih 7 menit. Oke, Iya, Kak. pesan Oh iya, sudah. pesan-pesan kunci Mbak, atau kesimpulan atau penutup gitu, kira-kira seperti apa agar kita semua itu benar-benar bisa menjaga kewarasan dari berita-berita yang tidak benar, dari hoax lah secara umum ya. Maksudnya tadi ada misinformasi, ada disinformasi kayak gitu itu. Gimana ini? Iya. Sekali lagi, seperti saya sampaikan di awal tadi, hoax itu bukan persoalan yang remeh-temeh teman-teman. Jadi kalau ngomong dampaknya bisa sangat fatal, bisa sampai ke hilangnya nyawa orang gitu. Dan hari-hari ini teman-teman bisa melihat betapa banyak dokter perawat yang harus meninggal dunia karena informasi yang diterima dari pasiennya bohong gitu. Tadi malam saya sempat membaca juga layangan dokter di Makassar. Pasiennya tidak mengatakan informasi yang benar. Dan lebih daripada situasi sebelum pandemi COVID-19, dampak hoax di kehidupan kita juga lebih berat hari-hari ini. Jadi penyangkalan terhadap ilmu pengetahuan yang sebelum masa pandemi COVID-19 sudah sebegitu parah. Tadi saya sebutkan populasinya lebih dari 25% orang Indonesia yang tidak percaya kepada ilmu pengetahuan. Hari-hari ini dampaknya bisa lebih berat lagi, terutama misalnya hari-hari ini teman-teman menyaksikan orang-orang yang sudah santai saja pergi ke ruang publik itu tanpa pakai masker, tidak dengan menjaga jarak, tidak kemudian membekali perilaku cuci tangan atau menjaga kebersihan tangan gitu. Kalau kita tidak mengubah hal seperti ini, dampaknya yang membayar bukan yang lain-lain tapi tetap bangsa kita. Kalau kurva kita tidak segera melandai, sumber daya yang kita punya akan segera kemudian tergerogoti untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita jaga. Jadi sekali lagi kalau ngomong lawan hoax, lebih penting lagi di situasi pandemik COVID-19 ini. Jadi terima kasih Mitra Wacana sudah membagi ruang untuk Mafindo dan CSDT untuk berbagi hari ini. Semoga bisa menambah bekal untuk menyehatkan asupan informasi kita selama pandemi ini. Oke Mbak Wici, makasih atas informasinya, partisipasinya, teman-teman Mafindo yang juga yang mengizinkan ini Mbak Wici berbagi di sini. Oke, semoga informasi ini berguna gitu, dan informasi ini masih bisa diakses di FB-nya Mitra Wacana, juga di YouTube-nya Mitra Wacana. Kalau di YouTube-nya mungkin nunggu
beberapa waktu ya nanti, tapi di FB-nya bisa langsung tetap diakses gitu. Jadi Mas Sugeng. biasanya yang nggak live streaming gini masih lihat Mbak nanti malam atau besok, jadi Oh, oke. masih banyak yang lihat gitu. Mas Sugeng, Ya. boleh 2 butir lagi? Oke, monggo Mbak. Yang satu, jangan lupa unduh HBT, pasang di gawe teman-teman, itu bisa membantu teman-teman untuk menyehatkan asupan informasi. Dan yang kedua, harapan ke depan nanti edisi 26 semoga sudah dengan juru bahasa isyarat ya. Jadi Wah, teman-teman iya. yang tuli juga bisa mengakses informasi. Iya. Iya Mbak, semoga bisa Mbak. Didoakan aja. Didoakan aja. Oke, makasih ya Mbak Wiji atas partisipasinya. Mas Sugeng. Mengganggu Balik ini malam-malam. Mengganggu malam. Biasanya siang kita juga sebenarnya gitu. Oke, teman-teman, terima kasih telah berpartisipasi di acara Sinau Sareng yang ke-25. Nanti mungkin minggu depan atau selanjutnya semoga kita masih bisa ketemu lagi di Sinau Sareng selanjutnya. Terima kasih teman-teman Mitra Wacana ini yang di belakang layar ini ada Mas Ruli, Mas Robi, Mas Mansur ini ya standby di sini yang bantu terlaksananya aktivitas talkshow kali ini. Oke, segitu saja. Oh ya, ini pesan dari teman-teman media, jangan lupa follow Instagramnya Mitra Wacana. Ya nanti teman-teman bisa update informasi Mitra Wacana di sana juga, Instagram, Facebook gitu. Oke, makasih ya Mbak Wiji. Sami-sami Mas. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.